Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, senang sekali ya bisa kembali lagi. Iya, ketemu lagi kita. Hari ini kita lanjut lagi nih penelusuran kita dari sumber yang kemarin, cuplikan buku Wardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Betul. Fokusnya kali ini seru banget, kisah sukses di balik layar pembangunan dan startup pabrik Pusri 2. Ada peran penting Pak Wardiasa di sana. Iya banget. Kita coba gali lebih dalam ya. Gimana sih ceritanya proyek raksasa ini bisa bukan cuma sukses, tapi sukses banget, bahkan lebih cepat dari jadwal. Langsung dari cerita Pak Wardiasa ini. Oke, jadi sumber ini cerita kalau konstruksi Pusri 2 itu lancar banget Sobat Asa. Pak Wardiasa sendiri bilang ini semua berkat kerja keras dan kerjasama yang, wah, solid banget. Iya, antara semua pihak ya. Karyawan Pusri sendiri, terus kontraktornya, Kellogg, sama Toyo Engineering Corporation juga. Kompak gitu kelihatannya. Nah, yang bikin kaget mungkin ya, itu pembangunannya selesai 3 bulan lebih awal dari jadwal kontrak. Itu dia, 3 bulan loh. Proyek segede itu bisa lebih cepat. Kebayang nggak sih? Ini kan bukan bangun rumah biasa gitu. Pabrik pupuk besar ini. Bener banget, 3 bulan lebih cepat itu, wah, pencapaian luar biasa sih. Nah, tapi kan setelah bangunannya jadi nggak langsung on gitu aja kan? Ada tahapannya lagi ya. Oh jelas, ada prosesnya lagi. Namanya itu commissioning startup. Semacam pengujian awal gitulah. Mastiin semua alat, semua sistem di pabrik itu jalan bener. Oke, commissioning startup. Terus? Terus dilanjutin sama performance test, uji kinerja. Nah ini lumayan nih, 15 hari jalan terus, non-stop. Nah setelah performance test itu, ada lagi namanya garanti test. Garanti tes. Iya, ini buat mastiin pabriknya beneran bisa capai target kapasitas, efisiensi, pokoknya semua yang dijanjikan di kontrak deh. Angka-angkanya tuh, garanti figurnya. Dan hasilnya gimana tuh garanti tes? Ini yang keren, hasilnya sempurna. Semua angka garansi di kontrak itu tercapai semua, bener-bener sesuai harapan. Wah, mantap. Terus ini diverifikasi bareng-bareng kan ya, biar nggak sepihak gitu. Betul, ada tim dari Kellogg, waktu itu ada Mr. Tim Walsh, sama tim dari Pusri juga, dipimpin Insinyur Kadar Suradimaja. Mereka cek bareng, dan ya udah, sepakat. Oke semua. Oke, jadi karena sukses, terus lebih cepet 3 bulan tadi, ada konsekuensinya dong ya di kontrak? Nah, bener banget. Sesuai kontrak, karena lebih cepat dan performanya bagus, Kellogg dapat bonus. Bonusnya itu bonus maksimal. Berapa tuh bonusnya? Hitungannya gini, $14.000 per hari dikali 90 hari. Kan 3 bulan tuh sekitar 90 hari ya. Oke, jadi totalnya? Totalnya $1,26 juta. Wow, gede banget itu ya, apalagi untuk zaman itu. Terus, apa Pusri nggak keberatan gitu keluar bonus gitu banyak? Nah, ini dia bagian serunya Sobat Asa. Pusri itu justru nggak merasa rugi sama sekali. Loh, kok bisa? Bukannya keluar uang banyak? Bisa dong, karena pas banget di saat yang hampir bersamaan, ada rezeki nomplok. Kayak pantun ini nih, proyek cepat selesai, bonus pun dibayar. Tak disangka rezeki datang, untungnya lebih besar, gitu kira-kira. Woi, mantap pantunnya. Rezeki nomploknya dari mana tuh? Jadi gini, ini ada kaitannya sama kejadian di luar negeri. Ada perang Yom Kippur tahun 1973 antara Mesir, Suriah, lawan Israel. Oh, perang itu ya? Terus hubungannya apa? Nah, gara-gara perang itu, terusan Suez ditutup sementara. Ah, iya. Jalur kapal penting itu kan ya? Banget. Akibatnya, perdagangan dunia jadi agak kacau. Kapal-kapal harus muter jauh, biaya mahal, pengiriman barang termasuk pupuk jadi terhambat. Akibatnya harga naik dong. Persis. Harga pupuk di pasar dunia langsung melonjak tinggi banget. Nah, disinilah keberuntungan Pusri. Gimana tuh? Karena Pusri 2 selesainya lebih cepat 3 bulan, mereka jadi bisa mulai produksi lebih awal juga kan dari rencana. Oh iya, bener juga. Pabrik baru ini kan kapasitasnya gede ya. Rata-rata 1.150 ton urea sama 660 ton amonia per hari. Nah, pas harga lagi tinggi-tingginya, Itu Pusri bisa langsung jualan dengan harga mahal itu.
Tepat. Mereka bisa ekspor sebagian produksinya dengan harga premium. Keuntungan ekstra yang nggak disangka-sangka ini, istilahnya windfall profit gitu ya, itu nilainya ternyata lebih dari cukup buat nutupin biaya bonus gede yang dibayar ke Kellogg's tadi. Wah, ini sih keren banget ya. Jadi bonusnya kebayar, malah masih ada untung lebih gitu ya. Cerdas plus beruntung ini namanya. Iya, kombinasi yang pas. Nah, kisah sukses Pusri 2 ini jadi semacam success story yang luar biasa. Efeknya itu gede banget. Efeknya gimana tuh? Kepercayaan lembaga keuangan internasional, kayak Bank Dunia misalnya, itu jadi naik drastis ke Pusri dan ke industri Indonesia secara umum saat itu. Oh, jadi lebih dipercaya gitu ya di mata dunia? Betul sekali. Gara-gara sukses Pusri 2 ini, Bank Dunia jadi nggak ragu lagi buat biayain proyek selanjutnya. Pusri 3 dan Pusri 4. Yang ini kapasitasnya lebih gede lagi. Berapa kapasitasnya? Masing-masing itu 1.000 ton amonia sama 1.725 ton urea per hari. Jadi lebih besar dari Pusri 2. Wah, ini bikin Pusri jadi gigir banget dong ya? Iya, akhirnya Pusri jadi kompleks pabrik pupuk, bisa dibilang terbesar di dunia dalam satu lokasi pada waktu itu. Total kapasitasnya 1.620.000 ton urea per tahun. Bank Dunia bahkan sampai ikut biayain sarana distribusinya juga. Keren banget pencapaiannya. Nah, balik lagi ke Pak Wardiasa. Jadi peran spesifik beliau di kesuksesan startup Pusri 2 ini gimana? Jadi karena beliau ini udah terlibat dari awal banget ya, dari negosiasi, milih proses teknologinya, sampai milih kontraktornya. Nah, Direktur Produksi waktu itu, Pak Kotan Pasaman, itu nunjuk Pak Wardiasa sebagai penanggung jawab penuh untuk fase startup Pusri 2. Oh, jadi beliau yang megang kendali pas pabriknya mulai dihidupkan pertama kali ya? Iya, tanggung jawab yang krusial banget itu. Dan terbukti, beliau berhasil menjalankannya dengan sangat baik. Jadi gitu ya ceritanya Sobat Asa. Kisah Pusri 2 ini nunjukin banget gimana kombinasi banyak hal ya. Perencanaan yang matang, kerja sama tim yang solid, padahal beda budaya tuh ya. Manajemen proyek yang bagus, ditambah sedikit faktor X dari kejadian global tadi. Betul, semuanya pas gitu momennya. Hasilnya jadi kesuksesan yang luar biasa dan membanggakan buat Indonesia. Sebuah pencapaian yang dampaknya bukan cuma buat Pusri aja, tapi juga naikin citra industri kita di mata dunia waktu itu. Iya, benar banget. Kesuksesan besar kayak Pusri 2 ini ikut dipengaruhi sama faktor keberuntungan dari luar. Dari kejadian global yang nggak terduga, dan gimana kesiapan dari dalam itu jadi kunci buat mengubah keberuntungan tadi jadi keuntungan nyata. Wah, bagus itu buat dipikirin. Jangan kemana-mana dulu ya, Sobat Asa. Tetap tungguin kami, karena kami pasti bakal balik lagi dengan topik-topik yang pastinya nggak kalah seru dan unik. Siap. Terima kasih banyak ya udah dengerin kami hari ini Sobat Asa. Kami berdua pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.